ayat 30. Dan orang-orang yang menangis, tsunami Aceh, gempa Nias, gempa di Jogja, orang menangis. Tapi Tuhan pesan, kalau itu terjadi dengan kita pun, seolah-olah tidak. Saya renungkan ini, Tuhan, kenapa engkau begitu sadis? Artinya begini, karena waktu sudah makin singkat, jangan nangisi harta benda. Jangan nangisin perkara-perkara duniawi. Itu maksud ayat ini. Setuju nggak, saudara? Kalau hilang biar. Mau dirampok, mau terbakar, mau gempa bumi, mau apa, biar. Nah, yang pelit setengah mati dengar firman ini, saudara. Betul lah, yang pelit-pelit itu dah. Biar. Yang menangis seolah-olah tidak menangis. Yang beristri seolah tidak beristri. Terus belum selesai. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Apalagi ini Tuhan. Sudah terima hadiah rumah misalnya. Jangan terlalu senang. Gak lama habis juga kok itu. Sudah terima hadiah mobil. Jangan terlalu bergembira. Miliki biasa-biasa saja. Gak ada yang ngambil. Sudah dapat hadiah emas 2 kilo. Biasa saja. Gak usah syok. Ini arti ayat ini. Yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Lagi sekali, yang beristri soal tidak beristri, masalah seks. Yang menangis karena kerugian, karena kehilangan, karena apa? Jangan menangis seolah-olah. Tapi yang gembira karena dapat banyak, jangan seolah-olah bergembira. Ini bukan hidup seperti ini. Tapi ini yang Bapak inginkan pada akhir zaman. Supaya kita kuat. Belum selesai. Nah ini dia. Dan orang-orang yang membeli. Baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Namanya goblok. Kalau bahasa dunia. Loh, kamu beli kok seolah-olah nggak beli itu artinya apa? Kan bodoh. Saya mau ceritakan kebenaran. Ini yang dimaksud di Filipi 3 tadi. Pikirannya tidak semata-mata kepada perkara-perkara dunia. Saudara bisa beli mobil, saudara bisa beli rumah, saudara bisa beli itu. Tapi seolah-olah aku nggak punya apa-apa. Maka kesimpulannya, dengarkan. Orang yang punya sesuatu senilai berapapun yang dimiliki, kalau sikap hatinya seperti tidak memiliki, kalau hilang, dia sedih atau kehilangan atau tidak? Ya udah, pintar semua kalau begitu. Ini yang dimaksud Tuhan. Saudara, siapa? Satu-satunya bencana alam yang gak pernah bisa diramalkan hanya gempa bumi. Angin, hujan, badai, gunung meletus bisa diramalkan. Gempa bumi tidak. Siapa yang menyangka enak-enak tidur rumahnya roboh? Mengerikan sekali. Maka itu siapa yang punya rumah, punya emas, punya harta benda, punya uang, punya apa? Kembali pada firman ini. Maka Kristen yang seperti ini tidak akan meninggalkan Yesus. Mau digoncang separah apapun dalam hidup. Karena yang harus kita miliki cuma Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan buat dia. Jadi lagi sekali, walaupun kita bisa beli apa-apa, catat ini. Jangan merasa memiliki. Supaya kalau tiba-tiba terjadi sesuatu kita nggak kecewa. Kalau saudara tidak mau dilatih dari hari ini, akan terlambat. Malam ini pulang hitung-hitungan ya. Emasmu berapa kilo, dolarmu berapa ribu, euromu berapa juta, tanahmu berapa banyak, hitung-hitungan. Katakan kepada setan, aku mengenapi firman Tuhan. Walaupun itu semua aku beli, tapi itu bukan milikku. Itu milik Tuhan. No. Mau ambil, ambil. Nantang sekali. Jangan takut, saudara. Setan itu kalau kita gertak malah mikir mereka. Loh, betul nggak? Kalau kita ketakutan, mereka akan ganggu kita betul-betul karena kita takut. Belum lama saya doakan seorang istri yang suaminya lagi sakit parah. Didoakan banyak hamba Tuhan, kok nggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba saya diingatkan firman ini. Saya bilang kepada dia, maaf mungkin kamu kaget, tapi ini firman Tuhan. Coba kamu nantang setan. Setan, kamu pikir kalau suamiku mati aku takut? Dia kaget. Loh, maksud Tuhan bagaimana? Saya sih nggak mengharapkan suamimu mati, tidak.
Tapi yang doakan itu hamba Tuhan yang hebat-hebat kok nggak sembuh-sembuh. Dan kamu sudah keluar uang begitu banyak untuk berobat. Dan ketika saya berdoa, Roh Kudus tunjukkan ini. Ternyata kamu ketakutan kalau ditinggal suami. Terus dia berkata, loh, apa saya tidak boleh cinta suami saya? Saya berkata, lain masalahnya. Kamu nggak cuma cinta suamimu, kamu itu terlalu berharap pada suamimu dan kamu itu ketakutan. Saya terangkan, saya bacakan ayat ini. Harapan kita cuma Yesus, tidak boleh siapa-siapa lagi dalam dunia ini. Sekalipun kita punya apa-apa. Saudara, mungkin sementara orang berkata, gila kamu. Tapi ini firman Tuhan, betul nggak? Yang membeli seolah-olah tidak membeli. Yang mempunyai artinya seolah tidak mempunyai. Artinya, kalau sewaktu itu hilang, aku juga tidak apa-apa. Karena yang aku punya tetap satu, Yesus itu nggak akan hilang dari hidup. Setelah itu saya terangkan itu pelan-pelan pada seorang istri ini. Luar biasa. Berapa minggu kemudian terjadi mujizat. Justru suaminya sembuh setelah yang doakan banyak yang bosan. Ya rasanya dan itu jadi kesaksian yang luar biasa. Saudara, inilah kuasa Tuhan. Mari kita periksa hati kita kepada siapa kita berharap. Ingat, murid-murid pun mendengarkan Yesus. Nggak main-main ini sudah. Kita nggak tahu lagi setelah Da Vinci Code, Injil Yudas, Injil apalagi yang mau dikatakan oleh dunia untuk menghalangi, untuk menyatakan kepalsuan yang mereka anggap palsu itu. Saya nggak tahu. Tapi mari kita jaga diri kita. Kita periksa. Ayat 31. Akhirnya Paulus nggak punya kata-kata lagi yang lain. Dia berkata begini. Pendeknya, berarti habis sudah ya. Pendeknya. Orang-orang yang mempergunakan apa? Barang-barang duniawi seolah-olah apa? Sama sekali tidak mempergunakannya. Tegas enggak ini? Kita punya, kita bisa beli. Tapi bukan di situ harapan kita. Siapkan diri. Akan ada goncangan-goncangan besar di dunia ini. Tapi jangan takut. Tuhan akan menolong kita. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Semegah apa sebuah bangunan, sekuat apa sebuah nilai, sebuah mata uang di dunia ini, semua akan berlalu. Maka itu kalau saudara memegang yang tidak bisa goncang, berarti kita bertahan sampai selama-lamanya. Ayat yang terakhir, Ibrani 12. Kita lihat ayat ini. Jadi ketika banyak orang tanya kepada saya soal Da Vinci Code, Injil Yudas, jawaban saya cuma ini. Ibrani pasal 12, ayat yang ke-26 dan 27 sampai 28. Ibrani 12, 26 sampai 28. Waktu itu, apanya? Suaranya, berarti firman. Roh Kudus jamah kami untuk kami mengerti. Supaya kami gak cuma terima firman yang enak-enak saja, tapi kami mau menerima suara Bapa kami yang menggoncangkan bumi dalam nama Yesus. Waktu itu suaranya, saya ganti. Waktu itu firman-Nya, sama bukan? Menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, bukan janji berkat, kesembuhan, hidup enak. Lihat janjinya. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ini akan terjadi kalau kerajaan Tuhan datang. Datanglah kerajaanmu. Itu ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa saja yang dapat digoncangkan. Karena firman itu dijadikan, karena kerajaan itu, saya langsung ganti kata iya untuk mempermudahkan, karena kerajaan itu, kerajaan Bapa kita, amin, karena firman itu, Yesus Kristus sendiri, dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, ini agak sulit untuk mengerti ayat ini, terjemahnya kurang tepat. Tapi begini, Roh Kudus menolong saya dengan memakai logika anak-anak ini artinya. Kalau suatu hari saudara dihadapkan pada suatu masalah,
Masalahnya ringan. Ada 671 botol yang sama semua bentuk dan warnanya, tetapi disuruh cari hanya ada satu yang nggak bisa pecah. Gimana caranya supaya cepat? Ayo, ini logika anak-anak, ini gampang. Cepat jawab. Saya kasih permen kalau bisa. Ayo, 671 botol, bentuknya sama, warnanya sama, tapi suruh cari satu yang nggak bisa pecah. Siapakan paling cepat? Oh ya, banting semua saja, kan ketahuan nanti. Ternyata itu yang Papa jawab untuk 2006. Apa saja di dunia ini bisa digoncang, tapi satu yang tidak, firman ini. Maka itu ketika goncangan terjadi, biarkan. Kita nggak usah protes kayak mereka yang pernah dihina protes. Kita nggak mau kita protes, ngapain buang-buang waktu? Karena kalau satu itu yang kuat, nggak usah dibela. Nanti kan ketara, tinggal satu kok. Tapi saudara, jangan kita cuma iya amin saja. Waktu semua digoncang, berarti yang satu tadi kok dibanding juga tidak, supaya tahu. Nah, ini masalahnya. Berarti gereja pun akan dibanting. Loh, ya atau tidak? Maka itu di mana posisi kita? Pada waktu gereja dibanting dan sering terjadi, kita dihempaskan betul-betul oleh semua film dan penemuan-penemuan baru itu. Walaupun kita menerima kerajaan yang hebat itu, tapi masalahnya kita pun harus ikut digoncang. Itu sebabnya firman ini datang. Yang sudah menikah ingat seks, yang menangis, yang bergembira, yang bisa beli apa-apa, ingat pendeknya. Kata itu jangan lupa. Gampang bukan untuk mengerti pendeknya. Kita hidup di dunia, mempergunakan barang-barang dunia, tapi seolah-olah tidak mempergunakan. Supaya kalau itu goncang semuanya kita tetap kuat. Ini yang Tuhan rindu. Untuk kita menang. Supaya kekuatan Tuhan luar biasa. Dibuktikan kepada dunia ini. Mari kita menghampiri Tuhan. Merenung saudara. Merenung. Di mana posisi kita sekarang?